Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, subkelompok 3, Latsar CPNS Kementerian Kesehatan BPPK Ciloto, Angkatan 3, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisa penerapan dan pelanggaran nilai berakhlak di lingkungan kerja. Berikut nama-nama anggota kelompoknya. Pembahasan hasil analisis penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN berakhlak. Materi bahasan yaitu yang pertama, hasil analisis penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN berakhlak. Kedua, dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak. Ketiga, hambatan penerapan nilai berakhlak. Dan yang keempat, alternatif pemecahan masalah. Bahasan pertama yaitu hasil analisis penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja. Untuk yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu poin perilaku, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berespon cepat, sigap jika pasien membutuhkan bantuan, memberikan layanan asuhan keperawatan kepada pasien yang datang ke IGD dengan memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya, menunda-nunda pekerjaan. Untuk poin yang terakhir ini belum tercermin karena masih ada karyawan yang tidak menyelesaikan laporan tepat waktu. Poin perilaku berikutnya yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Memberikan informasi yang tepat dan jelas mengenai rencana perawatan, kondisi pasien, orientasi ruangan, dan fasilitas yang didapatkan pasien, sehingga pasien merasa lebih nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Selalu tersenyum dan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kedua, yaitu akuntabel. Poin perilaku melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menunjukkan sikap, memastikan pasien paham betul ketika kita akan mengedukasi pasien mengenai tindakan yang akan diberikan. Melakukan informed consent setiap sebelum melakukan asuhan keperawatan, baik kepada pasien maupun keluarganya. Poin perilaku berikutnya yaitu menggunakan barang kekayaan negara secara bertanggung jawab. Menunjukkan sikap, melakukan evaluasi, dan monitoring secara rutin terhadap alat-alat kesehatan yang ada di ruangan. Untuk poin ini masih belum tercerminkan karena masih ada karyawan yang tidak peduli. Contoh, termometer yang masih sering hilang di ruang rawat. Yang ketiga, yaitu kompeten. Poin perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ditunjukkan dengan sikap mengikuti pelatihan dan seminar dengan kesadaran sendiri. Untuk poin ini belum tercermin karena masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan dan seminar tersebut. Poin perilaku selanjutnya yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu melakukan setiap prosedur pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Melakukan asuhan keperawatan secara profesional. Keempat, yaitu harmonis. Poin perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Sikap memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tanpa membeda-bedakan latar belakang. Hal ini sudah sesuai karena prioritas penanganan pasien, contohnya seperti di IGD, itu berdasarkan tingkat kegawat daruratan, bukan berdasarkan latar belakang. Poin perilaku berikutnya yaitu suka menolong orang lain. Membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi pasien dengan status fungsional, parsial, atau total care. Hal ini sudah sesuai di mana semua pasien-pasien yang ada di ICU, kebutuhan dasarnya dibantu oleh perawat ataupun tenaga kesehatan lain. Yang kelima, loyal. Poin perilaku memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Bersedia long shift jika dibutuhkan dalam keadaan darurat, dan bekerja pada hari libur. Sikap ini belum tercermin karena masih ada beberapa karyawan yang menolak ketika diminta untuk long shift. Poin perilaku berikutnya yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga sikap dan perilaku pada saat memberikan pelayanan kepada pasien. Mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan di tempat kerja. Poin ini belum tercermin karena masih terdapat beberapa karyawan
yang datang bekerja tidak tepat waktu. Keenam, adaptif. Poin perilaku, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, selalu siap sedia dan mampu memberikan pelayanan terbaik saat ditempatkan atau dipindahkan ke unit manapun. Berusaha belajar untuk memulai menerapkan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh instansi. Hal ini sudah sesuai di mana absensi kehadiran yang awalnya menggunakan sidik jari beralih ke penggunaan aplikasi smartphone. Selanjutnya, bertindak proaktif, yaitu menerima dengan baik setiap saran dan kritik yang diberikan oleh rekan kerja atau atasan untuk pengembangan evaluasi diri. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Poin perilaku memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Membagi tugas secara adil dengan tim kerja. Hal ini sudah sesuai, di mana setelah melakukan operan jaga, biasanya perawat akan membagi pasien kelolaan dengan jumlah yang sama rata. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan baik dalam pelayanan. Poin perilaku berikutnya yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, seperti berkolaborasi antar profesi, baik kesehatan maupun non-kesehatan untuk perbaikan kebijakan pelayanan maupun non-pelayanan. Hal ini sudah sesuai, di mana biasanya satu pasien dikelola oleh berbagai macam disiplin ilmu, seperti dokter, perawat, radiografer, ahli gizi, dan masih banyak lagi. Dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan. Poin pertama, pelayanan akan terhambat. Poin kedua, sumber daya manusia menjadi tidak berkualitas. Poin ketiga, kekecewaan akan muncul dari pelanggan. Poin keempat, pudarnya rasa kepercayaan dari publik. Poin kelima, tentu hal ini akan membuat ketidakmampuan sumber daya kita bersaing di dunia global. Dan poin terakhir, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa tidak akan dapat berjalan dengan baik. 3. Hambatan penerapan nilai-nilai ASN di lingkungan kerja. Yang pertama, masih adanya pegawai yang menggunakan mindset budaya kerja lama. Yang kedua, terbenturnya antara sistem birokrasi dengan pelayanan. Yang ketiga, sistem teknologi yang belum mampu diaplikasikan karena terkait kendala penyesuaian di pelayanan. Yang keempat, sistem informasi teknologi atau IT yang belum mampu mengcover kebutuhan di pelayanan. Yang kelima, pimpinan yang menilai suatu masalah atau seseorang pegawai tidak secara objektif. Dan yang terakhir, kurangnya sosialisasi mengenai sanksi yang diberikan pimpinan bila terjadi suatu pelanggaran dalam proses pelayanan. 4. Alternatif penerapan nilai-nilai ASN di lingkungan kerja. Untuk melakukan transformasi budaya kerja, ASN harus dibekali dengan 3 bahan, yakni pengetahuan atau knowledge, pola pikir atau mindset, dan perilaku atau behavior. Kombinasi antara ketiganya yang nantinya akan menghasilkan dampak untuk meningkatkan indeks layanan publik ASN. Membangun budaya kerja aparatur sipil negara memerlukan usaha yang berkelanjutan, bukan sekedar sosialisasi. Internalisasi nilai dasar atau core values berakhlak adalah taktik yang diperlukan agar bibit berakhlak dapat berkembang, yaitu menempatkan berakhlak sebagai nilai dan keyakinan di hati ASN. Komitmen menginternalisasi budaya kerja dengan berlandaskan berakhlak diwujudkan melalui lahirnya peta jalan atau roadmap penguatan budaya berakhlak. Roadmap ini dibagi menjadi 3 poin utama, yakni sosialisasi dan internalisasi, lalu aktivasi, dan yang terakhir adalah penguatan. Dengan alternatif yang kami paparkan, semoga penerapan nilai ASN di lingkungan kerja dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Demikian penjelasan kami mengenai analisa penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.